Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscila Serli Maharani dari kelas 1 BS1 Akuntansi dengan NPM C1C023127. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Berikut ilustrasi yang sudah saya buat. Nyonya Cila adalah lulusan dari Universitas Bengkulu yang kemudian memutuskan membuka usaha toko bunga dengan nama Chifloris pada tanggal 1 Agustus 2022 yang menjual berbagai macam bunga dan bentuknya. Chifloris ini beralamat di Jalan Halmahera, Surabaya, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Chifloris selama bulan Agustus 2022. Pada tanggal 1 bulan Agustus 2022, Nyonya Cila menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka flower shop tersebut. Nah, maka pada persamaan dasar akuntansinya, di bagian aset berupa kas bertambah senilai 150 juta, dan pada modal pemilik di bagian ekuitas juga bertambah senilai 150 juta. Nah, pada transaksi kedua, pada bulan Agustus tanggal 2 2022, Chifloris menyewa ruko 2 lantai di Jalan Halmahera dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 48 juta secara tunai, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2022. Maka pada persamaan dasar akuntansinya, dapat kita tuliskan di bagian aset berkurang senilai 48 juta, di bagian kasnya, kemudian di bagian sewa dibayar di muka, juga di bagian aset bertambah senilai 48 juta. Mengapa hal tersebut dikatakan sewa dibayar di muka? Karena Chifloris sudah membayar, namun dia belum merasakan manfaatnya, sehingga dikatakan masih hanya dikatakan sebagai sewa dibayar di muka. Nah, pada transaksi masih di tanggal 2 bulan 8 2022, Chifloris membeli berbagai peralatan senilai 30 juta secara tunai. Maka pada persamaan dasar akuntansinya dapat kita tuliskan bahwa pada bagian kas berkurang senilai 30 juta dan pada bagian peralatannya bertambah senilai 30 juta. Nah, kemudian pada transaksi keempat, di tanggal 3 bulan Agustus 2022, Chifloris membeli berbagai perlengkapan toko bunga seperti stok bunga, kertas, dan plastik pembungkus pita, kartu ucapan, dan lain-lain senilai 10 juta secara tunai juga. Maka pada persamaan dasar akuntansinya, di bagian aset, pada bagian kas itu berkurang senilai 10 juta karena sudah dibelikan terhadap perlengkapannya. Sehingga pada bagian aset di bagian perlengkapannya itu bertambah senilai 10 juta. Nah, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2022, Nyonya Cila mewawancarai 5 orang sebagai calon karyawan di Chifloris dan memutuskan 2 orang yang mulai bekerja besok di Chifloris. Kesepakatan gaji mereka per bulan 2.500.000 per orang. Maka ini dikatakan sebagai transaksi dan keuangan karena baru berupa sebagai kontrak, hanya sebagai perjanjian, sehingga sudah termasuk transaksi namun bukan keuangan. Nah, pada tanggal 5 Agustus 2022, Chifloris membayar biaya iklan di RBTV Cemkoha sebesar 2 juta untuk penayangan iklan di RBTV tersebut. Nah, pada persamaan dasar akuntansinya, di bagian aset itu yang berupa kas berkurang senilai 2 juta, kemudian di bagian ekuitas berupa beban itu bertambah menjadi 2 juta. Nah, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022, Chifloris menerima pendapatan uang sebesar 2 juta.
Nah, pada persamaan dasar akuntansinya itu dapat dituliskan bahwa kasnya bertambah senilai 2 juta. Dan di bagian ekuitas berupa pendapatan itu bertambah senilai 2 juta. Karena tadi ia menerima pendapatan pertamanya. Kemudian di selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2022, Chief Floris telah menyelesaikan pengiriman bunga senilai 3 juta dan mengirim tagihan kepada Tuan Kris dan baru akan dibayar Tuan Kris 2 minggu lagi. Nah, pada persamaan dasar akuntansinya yaitu piutang. Di bagian aset berupa piutang senilai 3 juta karena tadi Tuan Krisnya belum membayar barang yang telah diberikan tadi, sehingga berupa kasnya tidak ada dan baru berupa piutang. Nah, sehingga di bagian ekuitas berupa pendapatan itu nanti bertambah menjadi 3 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022, Nyonya Cila mengambil uang 5 juta untuk keperluan pribadinya membeli smartphone. Nah, pada persamaan dasar akuntansinya dapat dituliskan bahwa di bagian aset berupa kas itu berkurang ya menjadi 5 juta dan kemudian di bagian ekuitas berupa bebannya itu, mohon maaf, di bagian ekuitas berupa pengambilan pribadinya itu bertambah menjadi 5 juta karena ia mengambil uang toko untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022, Chief Floris menerima uang 4 juta atas barang berupa buket dan papan ucapan bunga yang telah dijual kepada pelanggan. Nah, pada persamaan dasar akuntansinya itu aset berupa kasnya bertambah senilai 4 juta. Kemudian pada bagian ekuitas berupa pendapatan itu bertambah juga senilai 4 juta. Karena tadi ia menerima pendapatan atas barang yang telah ia jual. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2022, Chief Floris menerima uang sebesar 2 juta dari PT Angkasa Jaya atas barang berupa bunga dan kartu ucapan yang telah diberikan minggu lalu. Nah, pada bagian ini piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Di bagian aset berupa kas itu bertambah senilai 2 juta dan kemudian di bagian piutangnya itu berkurang senilai 2 juta pula karena PT Angkasa Jaya tersebut sudah membayar barang yang ia beli dari minggu lalu. Sehingga di sini dikatakan piutangnya telah berkurang. Kemudian pada transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 20 Agustus 2022, Chief Floris ini membayar biaya mencetak papan nama toko sebesar 400. Nah, maka pada persamaan dasar akuntansinya dituliskan di bagian aset berupa kas itu berkurang senilai 400.000 dan kemudian pada bagian ekuitas berupa bebannya berupa bebannya
itu juga bertambah menjadi 400.000. Karena ia membayar biaya mencetak papan nama toko tadi, sehingga dikatakan sebagai beban. Nah, kemudian pada transaksi selanjutnya yaitu 23 Agustus 2022, Chief Floris ini membayar 1.500.000 ke perusahaan desain interior untuk renovasi ruang penyimpanan bunga. Nah, maka pada persamaan dasar akuntansinya dikatakan di bagian aset berupa kas itu berkurang senilai 1.500.000, dan kemudian pada bagian ekuitas berupa bebannya itu bertambah menjadi 1.500.000 karena ia membayar karena ia membayar ke perusahaan desain interior tadi untuk penyimpanan, renovasi penyimpanan ruang bunga tadi. Kemudian pada transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 25 Agustus 2022, Chief Floris ini menerima pendapatan sebesar 6 juta dari Yayasan Rumah Berkah di mana 3 juta, di mana ia baru menerima 3 juta dan sisanya bulan depan. Maka pada persamaan dasar akuntansi itu dituliskan bahwa aset berupa kasnya bertambah senilai 3 juta dan aset berupa piutangnya bertambah juga senilai 3 juta. Kemudian pada bagian ekuitas berupa pendapatannya itu bertambah senilai 6 juta. Nah, kemudian pada transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Agustus 2022. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2022, Chief Floris menerima pendapatan lagi sebesar 3.500.000 dari pelanggan. Pada persamaan dasar akuntansinya, di bagian aset berupa kas itu bertambah senilai 3.500.000 dan di bagian ekuitas berupa modal yaitu berupa pendapatannya, mohon maaf, itu bertambah menjadi 3.500.000 juga. Nah, kemudian pada transaksi tanggal 28 Agustus 2022, Chief Floris ini membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.600.000. Pada persamaan dasar akuntansi, maka dituliskan di bagian aset itu berupa kasnya berkurang senilai 1.600.000. Kemudian di bagian ekuitas atau modal, di bagian bebannya itu, mohon maaf, bertambah menjadi 1.600.000. Nah, selanjutnya yaitu pada transaksi terakhir di tanggal 30 Agustus 2022, Chief Floris ini membayar gaji karyawannya untuk bulan Agustus 2022 sebesar 5 juta. Maka pada persamaan dasar akuntansinya dituliskan di bagian aset berupa kas itu berkurang senilai 5 juta. Dan pada bagian ekuitas berupa beban itu juga bertambah menjadi 5 juta. Karena ia tadi membayar gaji karyawannya. Sehingga sudah selesai, maka kita totalkan itu seluruhnya ini menjadi 61 juta. Di sini menjadi 4 juta.
sini 48 juta, di sini menjadi 10 juta, dan total di sini menjadi 30 juta. Pada modal pemilik itu menjadi 150 juta totalnya. Pada pendapatan totalnya menjadi 18.500.000. Pada bagian bebannya itu totalnya menjadi seluruhnya menjadi 10.500.000. Dan di bagian ini menjadi 5 juta. Sehingga kita totalkan seluruhnya itu di aset menjadi 61, menjadi 153 juta, dan di bagian liabilitas ditambah ekuitas itu juga menjadi 153 juta. Nah, itulah tadi bentuk pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.